Hujan deras mengguyur ibu kota, menambah kesan kelam pada malam yang seharusnya tenang. Arya Dharma duduk di depan layar laptopnya di sebuah kamar kecil yang ia sewa diam-diam. Tangannya gemetar saat membaca ulang dokumen yang baru saja ia terima dari seorang informan. Data itu bukan sekadar laporan korupsi biasa, ini adalah peta sistematis bagaimana Partai Kebangkitan Rakyat (PKR) mengendalikan seluruh lembaga negara, dari parlemen, pengadilan, hingga militer. Jika semua ini benar, maka Nusantara Raya tidak lagi dipimpin oleh rakyat, melainkan oleh segelintir elit yang haus kuasa. Ketukan di pintu membuat Arya tersentak. Ia segera menutup laptopnya dan meraih pisau lipat di meja. "Siapa?" Suaranya bergetar, penuh waspada. Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan gemuruh petir yang menggema di luar. Arya mengintip dari lubang kecil di pintu dan melihat seorang pria tua berbaju lusuh, berdiri gemetar. Itu Pak Hasan, seorang mantan aktivis yang dulu berjuang demi keadilan. Arya buru-buru membuka pintu dan menariknya masuk. Mereka tahu kau sedang menyelidiki ini." Suara Pak Hasan nyaris tak terdengar. "Mereka akan membunuhmu." Arya menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia sudah menduga risikonya, tapi mendengarnya langsung dari seorang yang pernah mengalami teror PKR membuat semuanya terasa lebih nyata. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Arya. Pak Hasan menelan ludah, matanya dipenuhi ketakutan. "Hendro Satya, dia bilang kau harus pergi malam ini juga. Ada orang yang mengawasimu." Nama itu membuat bulu kuduk Arya meremang. Hendro Satya adalah pejabat tinggi yang selama ini dikenal bersih. Jika dia sampai memperingatkan Arya, berarti ini lebih serius dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, dering ponsel Pak Hasan memecah kesunyian. Ia merogoh sakunya dengan tangan gemetar dan melihat layar. "Mereka menemukanku," bisiknya, sebelum buru-buru berlari ke jendela. Tanpa aba-aba, ia membuka jendela itu dan berusaha kabur. Namun, belum sempat ia melangkah keluar, suara tembakan bergema di udara. Arya terdiam seketika, melihat tubuh Pak Hasan ambruk dengan darah menggenang di lantai. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja menyaksikan pembunuhan di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, Arya meraih laptop dan dokumen-dokumen pentingnya. Ia harus keluar dari sini, sekarang juga. Tapi sebelum ia bisa bergerak, suara langkah kaki mendekat dari lorong luar. Jendela adalah satu-satunya jalan keluar, tapi di luar hujan masih turun deras. Dengan cepat, Arya meraih jas hujannya, menggantungkan tasnya di bahu, lalu melompat keluar tepat sebelum pintu kamarnya didobrak. Ia berlari tanpa menoleh ke belakang, membiarkan hujan menutupi jejaknya. Lorong-lorong kota yang biasanya terasa akrab kini berubah menjadi perangkap yang mengancam nyawanya. Setiap mobil yang lewat terasa seperti mata-mata yang siap mengkhianatinya. Ia terus berlari, hingga akhirnya tiba di sebuah gang sempit di belakang pasar. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar karena dingin dan ketakutan. Ia bersandar di dinding, mencoba berpikir. Tidak ada tempat aman lagi baginya. Semua yang ia percaya bisa jadi sudah dibeli oleh PKR. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar. Bukan untuk menangkap pembunuh Pak Hasan, tapi untuk mencari dirinya. Arya sadar, ini bukan sekadar pertarungan melawan korupsi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia menggenggam erat tasnya, di dalamnya terdapat satu-satunya harapan untuk membongkar kebusukan PKR. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit dan mulai berjalan ke arah satu-satunya tempat yang mungkin bisa menyelamatkannya, sebuah alamat yang diberikan Hendro Satya, sebelum semuanya terlambat. Malam ini, perjuangannya baru saja dimulai. Arya duduk di dalam bas tua yang melaju tanpa arah, matanya terus mengamati setiap wajah di sekitarnya. Hujan masih turun deras di luar, menambah kesan muram pada malam yang penuh ketegangan. Ia tahu bahwa setelah kematian Pak Hasan, nyawanya juga dalam bahaya. Tidak ada lagi tempat yang bisa disebut aman, tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Di dalam tasnya, tersimpan dokumen yang bisa mengguncang negara,
bukti bahwa Partai Kebangkitan Rakyat (PKR) telah mengendalikan setiap aspek pemerintahan dengan cara yang licik dan brutal. Di tangannya, ada selembar kertas yang diberikan oleh Hendro Satya sebelum pria itu menghilang. Sebuah alamat yang tampaknya menjadi titik pertemuan rahasia. Arya menggenggamnya erat, seolah nyawanya bergantung pada sepotong kertas lusuh itu. Bas berhenti di sebuah halte kecil di pinggiran kota. Ia turun, memastikan bahwa tak ada yang mengikutinya, lalu berjalan menyusuri gang sempit menuju alamat yang tertera. Nafasnya memburu, pikirannya dipenuhi ketakutan. Apakah ini sebuah jebakan? Sebuah bangunan tua berdiri di ujung jalan. Jendelanya gelap, catnya mengelupas, seolah telah lama ditinggalkan. Arya mengetuk pintunya dengan pola ketukan yang ditulis di kertas itu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Masih tidak ada reaksi. Ketika ia hampir menyerah, pintu itu terbuka sedikit, dan sepasang mata penuh kewaspadaan mengintip dari balik celahnya. "Cepat masuk," suara parau menyambutnya. Arya ragu sejenak, lalu melangkah masuk sebelum pintu tertutup rapat di belakangnya. Di dalam, ia melihat sosok pria tua duduk di kursi kayu, wajahnya penuh keriput tapi matanya tajam seperti elang. Johan Surya, mantan kepala intelijen yang menghilang bertahun-tahun lalu. "Kau membuat banyak musuh malam ini, nak," kata Johan tanpa basa-basi. Arya menelan ludah, lalu menyerahkan dokumen yang dibawanya. Johan membuka halaman demi halaman, matanya menyipit saat membaca isi laporan yang membuktikan keterlibatan PKR dalam manipulasi pemilu, penghilangan paksa aktivis, dan pengendalian sistem peradilan. "Ini lebih buruk dari yang kuduga," gumam Johan, wajahnya semakin serius. PKR bukan hanya sekadar partai korup. Mereka adalah organisasi bayangan yang telah membangun kekaisaran dari balik layar. Ia menatap Arya lekat-lekat. "Kau sadar, setelah kau menemukan ini, mereka tidak akan berhenti sampai kau mati, bukan?" Arya mengangguk, rasa takutnya semakin menjadi. "Aku harus mengungkap ini ke publik," katanya mantap. Johan tertawa kecil, tapi suaranya dipenuhi kepahitan. "Media, kau pikir mereka masih bebas? Mayoritas sudah dibeli oleh PKR. Yang tersisa hanya sedikit media bawah tanah yang terus diburu." Ia menghela napas panjang. Tapi mungkin masih ada harapan. Sebelum Johan sempat menjelaskan lebih lanjut, suara ledakan keras mengguncang bangunan itu. Jendela bergetar, debu beterbangan dari langit-langit. Arya terjatuh ke lantai, jantungnya berdegup kencang. Johan segera bangkit dan menariknya ke arah pintu belakang. "Mereka menemukan kita," serunya. Arya tak punya waktu untuk berpikir. Ia hanya bisa berlari, menembus lorong gelap sementara suara tembakan mulai menggema di belakang mereka. Di luar, hujan masih turun deras, tapi malam ini bukan hanya air yang membasahi jalanan, melainkan darah dan pengkhianatan. Arya tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya pilihan adalah terus maju, mencari kebenaran di tengah bayangan yang semakin gelap. Hujan tak kunjung reda saat Arya dan Johan berlari menerobos gang-gang sempit, napas mereka terengah-engah. Di belakang, suara tembakan masih menggema, membelah malam yang sepi. Arya tahu mereka tidak akan bisa terus berlari selamanya. "Ke sini." Johan menariknya ke sebuah pintu baja yang tersembunyi di balik tumpukan kayu tua. Dengan cepat, pria tua itu memasukkan kode pada panel kecil di sampingnya, dan pintu pun terbuka. Mereka melompat masuk, pintu tertutup kembali dengan suara dentingan logam yang berat. Ruangan di dalamnya gelap dan sempit, hanya diterangi cahaya redup dari lampu kuning yang berkedip. Arya menyandarkan punggungnya ke dinding, mencoba menenangkan detak jantungnya. "Apa tempat ini?" tanyanya, masih terengah. Johan menyalakan monitor kecil di sudut ruangan. Layar-layar CCTV menunjukkan beberapa pria bersenjata berkeliaran di luar, mencari mereka. "Sebuah tempat persembunyian lama, tapi mereka pasti akan menemukannya cepat atau lambat," jawab Johan sambil menghela napas. Arya tahu ia tak bisa terus bersembunyi. Ia menggenggam dokumen yang masih aman di dalam jaketnya. "Aku harus menemui Hendro Satya."
Dia satu-satunya yang bisa membantu kita. Johan menatapnya tajam. Kau yakin bisa mempercayainya? Arya terdiam. Hendro adalah seorang pejabat tinggi yang selama ini dikenal bersih. Dialah yang memperingatkan Arya akan bahaya ini. Tapi apakah itu cukup untuk menjadikannya sekutu? Johan bangkit dari kursinya, matanya penuh kehati-hatian. PKR telah menyusup ke segala lini pemerintahan. Kau harus siap menghadapi kenyataan bahwa siapapun bisa menjadi musuh. Arya menggertakkan giginya. Ia tak punya pilihan lain. Hendro adalah satu-satunya orang dalam sistem yang mungkin masih memiliki hati nurani. Aku harus mencobanya, katanya tegas. Dengan bantuan Johan, Arya berhasil mendapatkan mobil tua yang diparkir di gang belakang. Ia melajukan kendaraan itu dengan hati-hati menuju tempat pertemuan dengan Hendro, sebuah villa terpencil di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketakutan dan pertanyaan. Jika Hendro benar-benar berpihak padanya, mungkin masih ada harapan. Tapi jika tidak, ini bisa menjadi perjalanan terakhirnya. Sesampainya di villa, Arya turun dengan hati-hati. Ia memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Pintu villa sedikit terbuka, lampu di dalamnya menyala redup. Dengan napas tertahan, ia melangkah masuk. "Pak Hendro," panggilnya. Tak ada jawaban. Ia berjalan lebih dalam, melewati ruang tamu hingga ke sebuah ruangan besar di belakang. Dan di sanalah ia menemukan Hendro, terikat di kursi, tubuhnya penuh luka, wajahnya babak belur. Jantung Arya seolah berhenti berdetak. Sebelum ia bisa bereaksi, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia berbalik cepat, dan di hadapannya berdiri Bima Wiratama, seorang perwira tinggi yang selama ini dikenal sebagai pelindung rakyat. Namun, malam ini, wajahnya penuh senyum sinis. "Kau terlalu naif, Arya," katanya, menodongkan pistol ke arahnya. "Kami sudah tahu kau akan datang." Arya merasakan dinginnya laras senjata yang mengarah padanya, sementara Hendro mengerang pelan, hampir tak sadarkan diri. Musuh bukan hanya ada di luar, mereka ada di mana-mana, bahkan di dalam lingkaran yang selama ini dianggap aman. Arya berdiri mematung, keringat dingin mengalir di pelipisnya saat pistol di tangan Bima Wiratama terarah tepat ke kepalanya. Ia bisa mendengar desahan lemah Hendro Satya di belakangnya, terikat dan hampir tak sadarkan diri. "Jujur saja, aku kagum dengan keberanianmu," suara Bima terdengar santai, seolah-olah ini hanya permainan baginya. "Sayang sekali, kau sudah terlalu jauh melangkah." Arya tahu bahwa berbicara tidak akan menyelamatkannya. Matanya mencari celah, sesuatu yang bisa membantunya kabur. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, dua pria berbadan tegap muncul dari balik pintu, masing-masing bersenjata lengkap. Ini jebakan. Mereka sudah menunggunya sejak awal. Bima mendekat, menekan laras pistolnya ke dahi Arya. "Kau pikir bisa melawan PKR? Kami telah mengendalikan negara ini selama puluhan tahun. Presiden hanya boneka, media, alat propaganda kami, hukum, kami yang menulisnya." Ia tertawa kecil. "Kau bukan pahlawan, Arya. Kau hanya seorang pria bodoh yang tidak tahu kapan harus berhenti." Tiba-tiba, suara keras bergema dari luar, ledakan. Jendela bergetar, dan dalam hitungan detik, suara rentetan tembakan menyusul. Arya memanfaatkan kekacauan itu. Dengan cepat, ia merunduk dan menghantam perut Bima dengan sikunya, membuat pria itu terhuyung. Tanpa membuang waktu, Arya meraih vas di atas meja dan menghantamkannya ke kepala salah satu pria bersenjata, membuatnya jatuh tersungkur. Hendro Satya mengerang lemah, masih terikat di kursi. Arya bergegas menuju pria itu, mencoba melepaskan tali di pergelangannya. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, sebuah tembakan melesat dan mengenai bahunya. Arya tersentak, rasa panas menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia jatuh berlutut, darah mengalir dari luka tembaknya. Bima berdiri di seberang ruangan, masih dengan senyum liciknya. "Kau benar-benar keras kepala." Namun, sebelum Bima sempat menembak lagi, ledakan kedua mengguncang ruangan.
Pintu depan jebol, dan dari dalam asap yang mengepul, muncul sosok Johan Surya dengan senapan serbu di tangannya. "Cepat keluar!" teriaknya. Arya, dengan sekuat tenaga, meraih Hendro yang masih setengah sadar dan menyeretnya keluar dari ruangan yang kini dipenuhi api dan reruntuhan. Mereka berlari menuju kendaraan yang sudah disiapkan Johan di luar. Tembakan masih terdengar di belakang mereka, tapi malam ini bukanlah malam kematian mereka. Dengan tubuh penuh luka dan nyeri yang semakin menjadi, Arya hanya memiliki satu pikiran dalam kepalanya, pertempuran baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terbongkar. Mobil melaju kencang di bawah gelapnya malam, menerobos jalanan yang basah oleh hujan. Arya menekan luka di bahunya, darah terus mengalir, membasahi bajunya. Johan Surya mengemudi dengan ekspresi tegang, sesekali melihat ke kaca spion. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja," katanya tajam. Di kursi belakang, Hendro Satya masih terkulai lemah, wajahnya penuh luka lebam. Seolah membenarkan ucapan Johan, lampu-lampu kendaraan muncul di kejauhan, bergerak cepat ke arah mereka. Mereka datang. Arya menggeram, mencoba tetap sadar meskipun rasa sakit mulai menguasai tubuhnya. Johan menginjak pedal gas lebih dalam, mobil mereka melesat di jalanan yang semakin sepi. Dari belakang, suara tembakan terdengar. Peluru menghantam badan mobil, memecahkan kaca belakang. Hendro terbangun dari pingsannya, terengah-engah melihat kekacauan yang terjadi. "Kita tidak bisa terus begini," seru Arya, tangannya gemetar saat ia mencoba meraih pistol di pinggangnya. Johan meliukkan mobil ke jalan kecil, berharap bisa menghindari pengejar. "Kita harus berpisah," katanya tiba-tiba. Arya menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu?" Johan menatapnya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. "PKR tidak akan berhenti sampai kau mati. Aku bisa memancing mereka ke arah lain, sementara kau dan Hendro pergi ke tempat aman." Sebelum Arya sempat membantah, Johan menghentikan mobil di dekat jembatan kecil. Ia membuka pintu, menatap Arya dengan serius. "Di bawah jembatan ada jalan tikus. Ikuti itu, ada seseorang yang menunggu kalian." Hendro masih linglung, tapi Arya tahu Johan tidak main-main. "Kau tidak bisa melawan mereka sendirian," katanya dengan suara serak. Johan tersenyum kecil. "Aku sudah tua, Arya. Tapi kau masih punya harapan untuk mengubah segalanya." Tanpa menunggu lebih lama, Johan melompat kembali ke mobil dan menginjak gas, meninggalkan Arya dan Hendro dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, suara mobil pengejar mengikuti Johan, menjauh dari tempat mereka berdiri. Arya menggertakkan giginya, merasa ada sesuatu yang salah. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membantu Hendro berjalan ke bawah jembatan, menuju lorong kecil yang hampir tak terlihat. Lorong itu gelap dan sempit, bau tanah basah menusuk hidung mereka. Hendro masih lemah, tapi perlahan mulai bisa berjalan sendiri. "Kemana kita pergi sekarang?" tanyanya dengan suara serak. Arya menggigit bibirnya, merasa ragu. Ia tidak tahu siapa yang menunggu mereka di ujung jalan ini. Ia hanya bisa berharap Johan tidak mengirim mereka ke perangkap lainnya. Malam semakin larut, hujan masih turun deras. Setiap langkah terasa semakin berat, tapi Arya tahu mereka tidak bisa berhenti. PKR masih memburu mereka, dan pertarungan ini belum berakhir. Langkah kaki Arya dan Hendro menggema di lorong gelap bawah jembatan. Nafas mereka berat, kelelahan mulai menguasai tubuh. Hujan yang masih turun membasahi tanah, menciptakan kubangan-kubangan lumpur yang memperlambat langkah mereka. Arya menggigit bibirnya, rasa sakit dari luka tembak di bahunya semakin terasa menusuk. Hendro, meski masih lemah, mulai bisa berjalan sendiri. "Kita harus terus bergerak," bisik Arya. "Johan bilang ada seseorang yang menunggu kita di ujung jalan ini." Beberapa meter di depan, cahaya samar terlihat dari balik dinding beton yang runtuh. Arya mempercepat langkahnya, rasa waspada tetap menguasai pikirannya. Siapapun yang menunggu mereka di sana,
bisa jadi sekutu atau jebakan lainnya. Saat mereka semakin dekat, suara langkah kaki terdengar dari bayangan. Arya langsung meraih pistolnya, meskipun tangannya bergetar karena luka yang dideritanya. Dari kegelapan, muncul sosok pria tinggi berbadan tegap, wajahnya sebagian tertutup oleh syal hitam. Matanya tajam menatap mereka berdua. Arya Mahesa, suaranya rendah, dalam, penuh kewaspadaan. Arya mengangguk, tetap menodongkan pistolnya. "Siapa kau?" Pria itu mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. "Nama saya Gilang Prakoso. Johan mengirimku untuk membawa kalian ke tempat aman." Arya masih ragu, tapi tak punya pilihan lain. Ia menurunkan senjatanya sedikit. "Kalau kau memang sekutu, cepat bawa kami pergi dari sini." Gilang tidak membuang waktu. Ia memberi isyarat agar mereka mengikutinya, lalu membawa mereka ke sebuah terowongan sempit di balik reruntuhan dinding. Di dalamnya, terdapat lorong bawah tanah yang lebih luas, dengan penerangan minim dari lampu-lampu kecil di sepanjang dinding. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan peralatan elektronik, peta, dan senjata. Di tengah ruangan, beberapa orang lainnya sedang sibuk mengamati layar monitor. Gilang menoleh ke Arya dan Hendro. "Selamat datang di gerakan perlawanan bawah tanah. Kami adalah mereka yang masih berani melawan PKR." Arya menatap sekelilingnya, matanya menangkap wajah-wajah penuh tekad. Ada yang mantan wartawan, ex-militer, dan beberapa orang sipil yang tampak seperti ahli teknologi. Hendro mendesah pelan, seolah tak percaya bahwa masih ada kelompok yang berani melawan rezim ini. "Apa tujuan kalian?" tanyanya. Gilang tersenyum kecil, "Menghancurkan PKR dari dalam. Dan sekarang, dengan informasi yang kalian bawa, kita punya kesempatan untuk menjatuhkan mereka." Arya menatap dokumen yang masih tergenggam erat di tangannya. Seluruh hidupnya berubah sejak ia menemukan kebenaran ini. Kini, ia bukan hanya buronan, ia adalah bagian dari perang yang lebih besar. Arya duduk di kursi besi di tengah ruangan bawah tanah yang remang-remang. Cahaya dari layar monitor memantulkan siluet wajahnya yang penuh luka dan kelelahan. Di hadapannya, Gilang Prakoso berdiri dengan tangan menyilang, sementara anggota perlawanan lainnya mengamati peta besar yang tergantung di dinding. Gerakan perlawanan bawah tanah ini jauh lebih terorganisir daripada yang Arya bayangkan. "Kami sudah lama mengumpulkan bukti tentang korupsi dan kejahatan rezim," ujar Gilang, menunjuk ke layar yang menampilkan dokumen-dokumen rahasia. "Tapi dokumen yang kau bawa bisa menjadi kunci utama untuk menjatuhkan mereka." Arya menghela napas, tangannya masih menggenggam erat berkas yang ia pertaruhkan nyawanya untuk dapatkan. Hendro Satya, yang kini sudah lebih sadar, menatap layar dengan mata yang masih lemah. "Masalahnya bukan hanya bukti," gumamnya. "Mereka mengendalikan media, hukum, dan bahkan militer. Bagaimana kau berencana menjatuhkan mereka?" Gilang tersenyum tipis. "Kami punya orang dalam. Ada beberapa perwira tinggi dan jurnalis independen yang siap membantu, tapi kita harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari keberadaan kita." Arya berpikir sejenak. Ia tahu bahwa membongkar kejahatan rezim bukan hanya soal mengungkap bukti, tetapi juga membuat publik sadar dan percaya. "Bagaimana jika kita tidak hanya membocorkan dokumen ini, tapi juga membuat mereka saling mencurigai?" tanyanya. Semua mata tertuju padanya. "Maksudmu?" tanya Gilang, tertarik dengan idenya. "Kita bisa menyebarkan informasi ini sedikit demi sedikit, membuat mereka panik dan saling mengkhianati," jelas Arya. "Jika mereka mulai mencurigai satu sama lain, maka kehancuran mereka akan datang dari dalam." Hendro mengangguk pelan. "Itu bisa berhasil, selama kita bisa memastikan bahwa mereka tidak menemukan kita terlebih dahulu." Gilang menepuk bahu Arya dengan bangga. "Kau lebih cerdas dari yang kuduga." Ia berbalik dan memberi isyarat kepada timnya. "Kita mulai dari sekarang. Sebarkan potongan kecil informasi di jaringan bawah tanah. Buat mereka takut. Sementara itu, kita siapkan langkah akhir."
Arya menatap layar monitor yang kini menampilkan wajah-wajah para pejabat yang selama ini bermain di balik layar. Pertarungan ini belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mereka punya peluang untuk menang. Malam semakin larut di markas gerakan perlawanan bawah tanah. Arya menatap layar komputer dengan rahang mengatup rapat. Di depannya, data yang baru saja mereka bocorkan mulai menyebar di jaringan rahasia. Nama-nama pejabat tinggi dan pengusaha yang terlibat dalam korupsi dan manipulasi politik mulai mencuat ke permukaan. Seperti yang ia duga, dampaknya instan. Di beberapa forum tertutup, sudah muncul tanda-tanda kepanikan di kubu lawan. Gilang berjalan mendekat, membawa secangkir kopi yang masih mengepul. "Kau berhasil," katanya, suaranya pelan namun penuh arti. "Kami sudah mendeteksi pergerakan aneh di markas pusat mereka. Beberapa orang mulai menghilang, mungkin sedang diamankan atau malah disingkirkan." Arya hanya mengangguk. Ia tahu ini baru permulaan. Di sudut ruangan, Hendro Satya sedang berdiskusi dengan beberapa mantan jurnalis independen yang kini bergabung dengan perlawanan. "Kita perlu lebih dari sekadar bocoran data," kata Hendro. "Kita harus membuat publik tahu bahwa ini bukan sekadar gosip politik. Jika mereka mulai melihat kenyataan, tekanan dari rakyat bisa menghancurkan mereka lebih cepat." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan diskusi, alarm darurat berbunyi di seluruh markas. Semua orang langsung siaga. Gilang bergegas menuju panel kontrol dan memeriksa kamera pengawas. Wajahnya langsung berubah tegang. "Mereka menemukan kita." Di layar, beberapa kendaraan lapis baja terlihat mendekati area persembunyian mereka. Pasukan khusus bersenjata lengkap mulai turun, bergerak dengan formasi taktis. Tidak ada waktu untuk berpikir. "Semua orang, bersiap untuk evakuasi," teriak Gilang. "Arya, Hendro, kalian ikut aku." Arya meraih pistolnya, luka di bahunya masih nyeri, tapi adrenalin membuatnya melupakan rasa sakit itu. "Bagaimana mereka bisa menemukan kita secepat ini?" tanya Arya sambil berlari menuju lorong darurat. Gilang menggeleng. "Mungkin ada pengkhianat di dalam kita. Tapi itu tidak penting sekarang, yang penting kita keluar hidup-hidup." Ledakan pertama mengguncang markas, menghancurkan sebagian dinding beton. Asap dan debu memenuhi udara. Di tengah kekacauan, Arya menoleh ke belakang, melihat rekan-rekannya bertarung untuk bertahan hidup. Ia mengepalkan tangannya. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan mundur. Ledakan kedua mengguncang markas bawah tanah, menghancurkan beberapa peralatan dan meruntuhkan sebagian langit-langit beton. Asap tebal memenuhi udara, membuat Arya terbatuk keras saat ia berlari melewati koridor sempit bersama Hendro dan Gilang. Di belakang mereka, suara baku tembak menggema. Anggota gerakan perlawanan bawah tanah berusaha menahan serangan pasukan khusus yang menyerbu masuk. "Kita harus keluar sekarang," teriak Gilang, menarik Arya menuju pintu baja di ujung lorong. Namun, sebelum mereka bisa mencapainya, suara berderak dari radio komunikasi Gilang membuat mereka semua berhenti. "Gilang, kita telah dikhianati," suara serak seorang anggota terdengar di frekuensi mereka. "Seseorang memberi mereka lokasi kita," dan suara itu terputus oleh ledakan lain. Arya merasakan darahnya mendidih. "Siapa?" tuntutnya, matanya menyala penuh kemarahan. Gilang menggertakkan giginya. "Kita tidak punya waktu untuk mencari tahu sekarang." Ia menekan tombol di panel samping pintu baja, membukanya ke sebuah terowongan darurat yang akan membawa mereka keluar kota. Mereka berlari melewati lorong gelap yang hanya diterangi lampu merah darurat. Hendro, yang masih lemah, hampir terjatuh beberapa kali, tapi Arya terus menariknya agar tetap bergerak. Di belakang, suara pertempuran semakin memudar, entah karena rekan-rekan mereka berhasil bertahan, atau karena mereka semua telah gugur. Ketika mereka mencapai ujung terowongan, sebuah jeep hitam sudah menunggu. Seorang pria berkacamata hitam dan berjaket militer duduk di kursi pengemudi. "Cepat masuk," katanya. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalam kendaraan. Mesin meraung, membawa mereka melaju kencang ke jalanan gelap. Arya menatap ke belakang,
melihat asap hitam mengepul dari tempat yang dulunya markas perlawanan mereka. Kita harus menemukan pengkhianat itu, gumamnya, suaranya bergetar menahan amarah. Jika kita tidak bisa mempercayai orang-orang di sekitar kita, maka perjuangan ini sudah selesai sebelum benar-benar dimulai. Gilang menatapnya tajam. Kita akan mencari tahu. Tapi pertama-tama, kita harus tetap hidup. Malam semakin pekat, dan di balik kegelapan, musuh mereka masih mengintai. Pertarungan belum berakhir, dan sekarang, mereka juga harus melawan hantu di dalam barisan mereka sendiri. Jeep hitam melaju kencang di jalanan sepi, menerobos kabut malam yang menyelimuti pinggiran kota. Arya menatap keluar jendela, pikirannya dipenuhi kecurigaan. Seseorang telah mengkhianati mereka, dan akibatnya, banyak nyawa melayang. Siapa di antara mereka yang telah menjual perlawanan? Gilang, yang duduk di samping pengemudi, sesekali melirik ke arah Arya dan Hendro melalui kaca spion. Ia bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Kita akan bersembunyi di tempat aman sebelum menyusun rencana selanjutnya, katanya, suaranya datar namun tegas. Hendro yang duduk di belakang bersama Arya terlihat semakin pucat. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, dan pelarian mereka yang mendadak hanya membuat kondisinya semakin buruk. Aku perlu istirahat, gumamnya. Tapi lebih dari itu, kita perlu jawaban. Arya menatapnya. Kita tidak bisa bergerak tanpa tahu siapa yang membocorkan lokasi kita. Suaranya dingin. Kita butuh kepastian, dan kita harus bertindak sebelum mereka menghabisi kita satu persatu. Mereka tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat yang telah disiapkan sebelumnya sebagai titik aman jika keadaan darurat. Begitu jeep berhenti, Gilang memberi isyarat agar mereka turun. Kita akan berbicara di dalam, katanya. Di dalam gudang, suasana semakin tegang. Arya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Ada Gilang, Hendro, dua mantan jurnalis yang berhasil selamat, dan pria pengemudi jeep yang belum mereka kenal dengan baik. Salah satu dari kita adalah pengkhianat, kata Arya akhirnya, suaranya terdengar seperti pisau yang siap menebas. Pria berkacamata hitam, yang sejak tadi diam, tertawa kecil. Kalian akhirnya menyadarinya, katanya, matanya menyipit penuh ejekan. Sayangnya, sudah terlambat. Sebelum siapapun bisa bereaksi, suara tembakan meledak di dalam gudang. Arya merasakan darahnya berdesir, pertempuran belum usai, dan pengkhianatan ini mungkin baru saja dimulai. Suara tembakan memecah kesunyian gudang. Arya langsung menjatuhkan diri ke lantai, merasakan pecahan kayu beterbangan di sekelilingnya. Gilang dengan sigap menarik pistolnya dan menembak balik ke arah pria berkacamata hitam yang kini berlindung di balik tumpukan peti tua. Brengsek, kita sudah dijebak, teriak Hendro, merayap ke belakang meja untuk berlindung. Darah merembes dari perban di bahunya, membuatnya semakin lemah. Arya meraih pistol dari sabuknya dan menahan napas. Dalam sekejap, semua yang ia percayai berantakan. Seseorang di antara mereka telah mengkhianati perlawanan, dan kini mereka semua dalam bahaya. Siapa kau sebenarnya? Teriaknya, mencoba mencari celah di antara bayangan yang menari di bawah cahaya lampu redup. Pria berkacamata hitam tertawa pelan. Aku hanya seseorang yang memastikan kalian tidak melangkah terlalu jauh, katanya santai, meskipun pistolnya masih teracung siap menembak. Kalian pikir bisa menggulingkan mereka hanya dengan sedikit bocoran data. Kalian hanya bidak dalam permainan yang jauh lebih besar. Gilang menembak sekali lagi, tetapi pria itu sigap bergerak, menghilang ke dalam kegelapan gudang. Jangan biarkan dia kabur, teriaknya. Arya langsung bangkit dan berlari, pistol terangkat tinggi. Ia mendengar langkah cepat pria itu di ujung ruangan, menuju pintu keluar belakang. Tanpa berpikir panjang, ia menembak, 1 kali, 2 kali. Dentuman senjata menggema, tapi pria itu sudah terlalu cepat. Saat ia tiba di pintu belakang, yang tersisa hanyalah jejak darah di lantai dan suara mesin mobil yang menderu menjauh ke dalam malam. Hendro terhuyung mendekati Arya, napasnya berat.
Dia lari, gumamnya dengan suara penuh frustrasi. Gilang meninju dinding kayu dengan marah. Ini belum selesai. Kita akan menemukan dia, dan siapapun yang ada di balik semua ini. Arya mengepalkan tangannya. Mereka mungkin telah kehilangan satu pertempuran, tetapi perang ini masih jauh dari kata selesai. Dini hari menjelang, tetapi tak ada seorang pun di dalam gudang yang bisa beristirahat. Suara mesin mobil pria berkacamata hitam telah menghilang di kejauhan, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Arya menatap jejak darah di lantai dengan rahang mengatuk. Dia terluka. Itu berarti dia masih bisa kita buru. Gilang sibuk memeriksa peta digital di tabletnya. Jika dia kabur ke arah utara, satu-satunya rute keluar dari kota adalah melalui jalan tol atau jalur tikus di distrik industri, katanya. Tapi kita tidak bisa bergerak tanpa rencana. Kita butuh bala bantuan. Hendro, yang kini semakin pucat karena kehabisan darah, berusaha duduk dengan punggung bersandar pada dinding. Kita tidak bisa percaya siapapun lagi, katanya lemah. Pengkhianatan ini mungkin lebih dalam dari yang kita kira. Arya mengangguk pelan. Kita hanya punya satu pilihan, menggunakan apa yang kita punya. Ia mengambil ponsel satelit dari sakunya dan mulai mengetik sesuatu. Aku masih punya kontak dengan beberapa orang di luar kota. Orang-orang yang masih percaya dengan perjuangan kita. Gilang menatapnya dengan curiga. Seberapa bisa dipercaya mereka? Arya berhenti mengetik, lalu menatap Gilang tajam. Saat ini, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mempercayai insting kita. Jika kita terus meragukan semuanya, kita akan kalah sebelum sempat bertarung. Hening menyelimuti ruangan. Lalu, suara notifikasi berbunyi dari ponsel satelit Arya. Sebuah pesan masuk, aku di sini. Koordinat akan dikirim. Jangan biarkan dia lolos. Arya menatap layar itu dengan tatapan tajam. Seseorang di luar sana masih mendukung mereka. Pertarungan ini belum berakhir. Dan kali ini, mereka yang akan berburu, bukan diburu. Udara malam masih dingin ketika Arya, Gilang, dan Hendro tiba di titik koordinat yang telah dikirim oleh kontak misterius mereka. Sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan berdiri di tengah kegelapan, hanya diterangi oleh remang cahaya bulan. Di kejauhan, suara gemuruh kendaraan terdengar samar. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum musuh menemukan mereka lagi. Kita yakin ini bukan jebakan, bisik Gilang, menggenggam erat pistolnya. Ia tak lagi bisa percaya siapapun dengan mudah, tidak setelah pengkhianatan di markas mereka. Arya menarik napas dalam. Kita tak punya pilihan lain. Ia melangkah lebih dulu, tangannya siap dipelatuk. Begitu mereka memasuki pabrik, suara langkah kaki menggema di antara besi-besi tua yang berkarat. Dari balik bayangan, seorang pria bertubuh tegap muncul. Wajahnya tersembunyi di balik sorot lampu yang menggantung rendah. Kalian datang tepat waktu, suaranya dalam dan dingin. Orang yang kalian cari ada di sini. Gilang langsung menegangkan tubuhnya. Di mana dia? Pria itu mengangguk ke arah sudut ruangan. Di sana, terduduk dalam kondisi babak belur dan berlumuran darah, pria berkacamata hitam yang telah mengkhianati mereka. Tali kuat membelit tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Matanya menatap mereka penuh kebencian. Arya melangkah mendekat, menekan laras pistolnya ke dahi pria itu. Siapa yang mengirimmu? Suaranya penuh kemarahan yang tertahan. Pria itu hanya terkekeh pelan. Kalian pikir ini akan mengubah sesuatu? Ia meludah ke lantai. Kalian sudah terlambat. Sistem ini terlalu besar untuk dijatuhkan oleh orang-orang sepertimu. Arya menarik napas dalam. Ia sadar, membunuh pria ini tak akan langsung mengubah segalanya. Tapi ia juga tahu, membiarkannya hidup berarti membiarkan ancaman ini terus ada. Gilang dan Hendro menatapnya, menunggu keputusan. Beberapa detik berlalu, hingga akhirnya Arya menurunkan senjatanya. Dia bukan target utama kita, katanya dengan suara tegas. Tapi kita akan memastikan dia membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Di luar, suara sirene mulai terdengar mendekat.
Mereka harus pergi sebelum segalanya terlambat. Arya berbalik, menatap rekan-rekannya. Perjuangan ini belum selesai. Tapi kali ini, kita akan lebih siap. Mereka meninggalkan pabrik, membawa serta kepastian bahwa meski pertempuran ini berakhir, perang untuk kebenaran baru saja dimulai.